أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan orang-orang yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Maman Sudiaman. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Kepada yang terhormat Bapak Lukas Hadi Dudun Mudiana MSI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amin. Amma ba'du.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal sunnita mimma makarimul akhlaq. Dipayun maka orang manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku dasar dan pernah orang masih kene dipaparin kanikmatan di antawisna nikmat iman, nikmat Islam dipanjangkeun yuswa. Mudah-mudahan dina enjing-enjing ieu Allah Subhanahu wa taala masih barokah urang sadaya. Masa Ustaz Kang Saiful Bahri Acuy Saiful Bahri Kang Acuy anu kusim kuring dihormat atur nuhun kasumpinganana. Mudah-mudahan sing janten amanah saya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa dengan keluarga besar Dinas Perpustakaan sareng Kearsipan Kabupaten Ciamis anu kusim kuring dihormat. Gaduh maksad sanes niat takabur. Gaduh maksad sejak urang di negara dieu tasyakur binikmah. Mang pirang-pirang Allah Subhanahu wa taala masih barokah urang sadaya. Anu kalasan dina sasi ieu masih sasi Rabiul Awal ya Kang Cuy. Di mana dilahirkeunana panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah urang sakalian we sejak tasyakur oge pangemut-ngemut panutan urang sadaya. Anu tinantos dina setiap Rabiul Awal teh sok dilaksanakeun biasa gitulah muludan. Nah, ku hal eta dina negeri ieu urang tafakur, urang itibar deui ka mana urang selaku umat mantena tiasa micontoh ya, tiasa janten toladan wabil khusus dina kahidupan urang sadinten. Kumarin gitu dina dewan anu sederhana ieu teu sihapunten barangkali ka pangasa Pak Ustaz tempatna anu tebih teu utamian panginten oge waktosna parantos kacontang ya itu sekali deui hatur nuhun ka kasumpingan. Pari kautiga ku Kang Cuy kuring paetan 8 sasi di dieu udah 8 sasi acan sataun anu mana seorang imam, seorang pemimpin dimanapun, di keluarga, di masyarakat, di kantor pasti disuruhkan pertanggungjawaban. Nah, kuha eta abdi bisi janten berat, bisi janten istilahna ka abot abdi selaku buku ceuk panipaosna hayu urang rumaja ka anak-anak abdi tanggung jawab abdi di tempat biasa naon namanya teh istilahna masihan ruang kau ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, panginten langkung eces, langkung jentrema dibuar ku pangasa Pak Cuy. Sakali deui hatur nuhun Kang Cuy. Oke, mudah-mudahan sakali deui urang tiasa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu pasti kadang-kadang ieu teh hanya saur batur Pak ulah jadi seremonial unggul. Tapi urang ningkatkeun hijrah tinu poek kanu caang atau uluh caang teh mah tun remeng-remeng ceuk paripaos. Nah, jadi sakali deui ku neeli pantang urang sadaya sing janten itibar langkung-langkung ningkatkeun keimanan sareng katakwaan Allah Subhanahu wa taala. Misalna di antawisna mencintai tugas dan fungsi urang. Apalagi urang selaku pelayan masyarakat langsung maksudnya tinantos ieu hiji tanggalan luar biasa. Tapi dak biasana upami urang dikerjakeun sareng niat anu ikhlas, sareng niat anu istilahna dipasihan kacintaan ka tugas dan fungsina tinantos sagala rupi padamelan pasti aya dina kalancaran. Nah, eta paetan intina mah ulah hanya seremonial ningkatkeun tapi yuk urang implementasikeun, urang prakkeun dina kehidupan urang sadinten. Sakali deui atur nuhun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
dinten ieu sareng seterusna urang dipasihan sehat kanggo ibadah dicakeun rezeki anu gampil untuk halal dan tinantos ayu sama sareng terangnya oce nya itu tah anu janjang belejag beletuk begini anu teu masih keneh dipasihan ratos ku Allah mah ceuk paripaosna masih teu damang sabaraha puluh tahun ai masih keneh mata eta urang teh urang satu saat pasti ngalakonan kehidupan anu langkung naon istilah lahu langgeng mangke ieu di dieu mah wong sementaranya ausnya engke dijajak eta paetan sedikit saalit ya lah ai sambutan kirang paetannya pengantar kakak dieu urang dangukeun Bandung Kuping Pangsa Alusan Pak Ucuy mudah-mudahan pasti yakin manfaatnya kanggo sadaya oke biasa diaplikasikan di kehidupan orang sadinten. Sakitu anu kami atur hapunten kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Merupakan acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saiful Bahari MSD. Untuk itu disilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Al-Mukarram guru-guru pribados bersama Pak Kadis, Pak Sekdis, sareng Pak Haji Dondon, sareng Pak Amdan, sanes lembe sadinten dua dinten sanes sakal 2 tahun. Kapungkur waktos di KPOG kantos pribados silaturahmi ya Pak Haji. Sareng pandang kantenan hubungan pribados guru pribados di BKD di Setda kantos janten kumahanya pami ngadeg di payunan para guru teh sok ngadeg-deg Pak Haji gitu mohon kata-kata di dia senior pribados ya Kang Indra TRD wah subhanallah Kang Dirwan seueur janten panginten nusa guru sailmu ulang ngaganggu nadawi di heula bilih aya kasauran pribados anu kirang paos atanapi kirang sae katampina hapunten anu kasuhun salajengna ieu teh nembe MC bahasa Indonesia rupina di dia oge aya nu kedah campur aduk ya kedah digalokeun nadawi di heula bilih ke aya bahasa-bahasa anu nganggo bahasa nasional margi supados ittisol supados nyambung. Seringkali kalau kegiatan seperti ini selesai acara ditanya habis apa ada kegiatan di ruangan ini, jawabannya sederhana, biasa. Terus pangaosan, naon isina pangaosan gitu teu aneh. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini
Momentumnya sangat pas. Yang pertama dalam rangka tasyakur bin ni'mah, yang kedua dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang mulia, penghulunya hari-hari. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan momentum yang baik, hasilnya juga baik. Amin ya rabbal alamin. Upami nuju acara kieu komo dihadiran seseueurna usia sahandapun pribados atanapi salih tingannya teh ujeur. Ya seseueurna katingalina masih milenial unggul ya nu paling dieu mah. Sok emot karena hiji dongeng gitu. Jadi dalam satu waktu rombongan para mahasiswa sedang studi tour, tapi penasaran pengen lihat keindahan laut Indonesia. Mereka main ke Pangandaran, naik perahu. Kebetulan yang bareng-bareng satu perahu itu orang Jepang, orang Swiss, orang Arab, sama orang Indonesia. Berangkatlah naik perahu. Sampai di tengah perahunya mogok. Bingung semua penumpang, balik kanan kumaha manya kedak mojai gitu, terus di tengah laut gitu. Akhirnya ngemut. Ia orang Swiss, di urang masuk aya budaya cenah gitu tolak bala mun di urang mah gitunya. Di Swiss tapi sugan we ku urang naon teh ngalungkeun sesuatu, ieu parahu biasa lempang deui, biasa jalan deui, eta jam Rolex nu sae dialungkeun ka laut. Orang Indonesia ngahulang, Mister kunaon eta jam nu sakitu awisna di Indonesia mah hese. Laki nu gaduh jam Rolex gampang, urang bisa balik deui engke ka Swiss meuli deui da balatah gitu tuh mah. Orang Arab teh elek-elek, ya urang ge miluan lah. Eta anjeunna gaduh tasbih anu seuit kacida bari tasbihna ge awis dialungkeun sareng sorban-sorbana, alungkeun. Eta orang Indonesia ngahulang deui wae. Syekh, kenapa dilemparin itu sorban sama tasbih yang mahal itu? Tenang aja, nanti kalau kita selamat balik lagi, saya nyampe Arab lagi balatak lagi sama di Arab. Giliran orang Jepang, etanya pengan laptop tadi dialungkeun, nu awis nu ayeuna nu sabaraha, dialungkeun harita kitu pangawisna laptop, dialungkeun beuki ngahulang orang Indonesia. Kunaon atuh tuan cenah? Eta laptop orang Indonesia mah jarang nu bisa meuli nu kitu. Tenang we, penting mah urang salamet tiap bisa mulang deui, gampang balatak di Jepang nu kieu. Giliran orang Indonesia kan bingung, ngalungkeun naon Rolex teu gaduh, sorban tasbih nu awis teu gaduh, laptop teu gaduh. Pas ningali ABK aya nu nurutan budak mora gitu. Iya we diseret dialungkeun ka budak mora nu keur nurutan teh. Ditepak ku tiluanana kunaon cenah teh budak mora cenah dialungkeun. Nu kieu mah di Indonesia. Nah, gitu. Jadi cenah pemuda Indonesia mah seueur nurutan. Gitu. Jadi dialungkeun ka laut. Naudzubillah min sanes di dinas perpustakaan gitu. Bapak Ibu hormatun pribados, saya merasa bersyukur karena ada satu ungkapan khairul jalisin fi zamani kitabun. Teman yang paling baik setiap waktu sepanjang masa adalah buku. Di tempat ini saya yakin setiap sudut ruangan ada buku. Oleh karena itu beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapatkan tugas berdinas di kantor ini. Karena Bapak Ibu sudah digolongkan orang-orang yang beruntung.
bisa rugi cicing di perpustakaan dan pembuangan. Hilangkan perasaan-perasaan seperti itu, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yakin yang terjadi pada diri kita adalah terbaik menurut Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi goblok-goblok si acu cenah daekan cenah teh jabatan struktural dina ka fungsional cenah nyakeun bae lah gitu. Ngan abdi nu ngaroskeun alhamdulillah bersyukur sami gaji kenging TPP kenging pajinya alhamdulillah nyaman gitu. Tara di parios inspektorat gitu kan anu di padaso pasekdin kabungkur Allah Akbar. Jadi nikmati aja dimanapun kita berada, itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita dari Allah. Kalau kita merasakan itu, insya Allah dimanapun kita berada akan merasa nyaman, akan merasa tenang, dan tentu saja menghadirkan kebarokahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanggal 27 Juli 2021 Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ada yang namanya core value bagi aparatur sipil negara, yang akronimnya atau singkatannya itu berakhlak. Bahkan dikuatkan oleh surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 bahwa core value ASN adalah berakhlak dan employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Duka kaleresan, duka kenging kajian, duka kumaha. Jadi aya kata akhlak. Padahal pribados yakin akhlak teh dijijina kata anu melekat sareng umat Islam. Entah karena pawapresnya kiai gitu, entah mungkin tim kajiannya memang di sana banyak ulama. Akhirnya yang tadinya aneka, nilai-nilai dasar PNS itu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekarang diganti menjadi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Iya mah nyambung sareng tadi didugikeun ku Pak Kadis. Upami Pak Kadis manyandak hadisna innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, upami pribados mah hadisna nu sanes benten sakedik redaksina innama bu'ithu sholihal akhlak. Diriwayatkeun ku Imam Bukhari bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Jadi nyambung dengan core value kita. Mudah-mudahan di Dinas Perpustakaan sudah masuk data yang pendaftaran non ASN, mudah-mudahan lulus semua. Saya dengar katanya Pak Bupati datang ke Menpan RB pengennya paling sedikit 80% pegawai Ciamis harus masuk. Mudah-mudahan saja masuk semua gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebetulnya kata Rasul, apabila akhlak seseorang itu baik, akhlak seseorang itu sempurna, maka sama dengan akidahnya juga baik. Innama akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Orang yang imannya sempurna adalah orang yang akhlaknya baik. Jadi nggak usah nanyain siapa-siapa, nggak usah luak ngiuk ningali kaditu kadia tataros kamana-mana duduk ke Gunung Guci. Abdi teh iman henteu capek, kalau saya biaya saya waktos. Tos we kitu we gambaran sederhana nama. Upami urang hoyong disebat jami anu imanna sampurna, kedah midamel akhlak anu saya.
Lah bagaimana akhlak kita supaya bagus? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun wallahu a'lam bimurad. Bakal banyak penghuni neraka itu adalah orang-orang yang diberikan hati, yang punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, untuk mentadaburi ayat-ayat kekuasaan Allah. Hatina seueur malaweung, hatina seueur dianggo teu pararubuh. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati adalah penggerak perbaikan perilaku. Kalau seseorang pengen baik akhlaknya, pengen baik perilakunya, maka kendalikan hatinya. Kata Rasul, inna fil jasadi mudghah fa idza salaha salaha kullu amali wa idza fasada fasada kullu amali. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, bersih, maka akan baik dan bersih pula seluruh anggota badan dan amalnya. Begitu sebaliknya, kalau segumpal darah ini kotor, maka amal dan perilakunya juga akan tidak baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, dalam ayat yang tadi disebutkan, apabila akhlak kita, perilaku kita, hati kita, mata kita, telinga kita tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk mentadaburi, untuk mentafakuri, dan untuk mengkaji serta mensyukuri nikmat dan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, maka kita sama seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Makanya dalam ilmu mantik disebutnya al-insan hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berakal. Ilmu mantik mengatakan begitu, manusia itu hewan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam ayat itu balhum adol, kalau tidak memanfaatkan, kalau tidak memanfaatkan, tidak menerapkan, tidak menggunakan hati, mata, dan telinga, seluruh anggota badannya untuk kemaslahatan, untuk ketaatan, maka dia sama seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebuah ungkapan lain kalau di pesantren namanya mahfudhot, kata-kata mutiara. Jalis ahlas sidqi wal wafa, bergaulah dengan orang-orang yang jujur dan bijaksana. Insya Allah pami babarenganan jeung tukang minyak wangi, insya Allah kacanak sengit. Upami sareng tukang tarasi, insya Allah kacanak bau tarasi. Kira-kira seperti itu. Maka kata mutiaranya, jalis ahlas sidqi wal wafa, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas apa kaitannya antara kita memperingati Maulid Nabi, bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh dan teladan yang paripurna, yang baik, dengan role model, dengan berakhlak, dengan smart ASN. Punten di dinas perpustakaan aya peserta latsar atau tapi alumni latsar tahun ayeuna atau tapi tahun kamari aya? Enggak aya, kosong Pak. Oh ya, barangkali ada. Karena sekarang ini prajabatan dulu angkatan kita diganti namanya dengan pelatihan dasar. Pelatihan dasarnya juga mengalami berapa kali perubahan materi.
Sampai yang terakhir sekarang 2022 ini adalah core value berakhlak. Makanya seluruh ASN sekarang sudah masif disosialisasikan tentang core value berakhlak. Seringkali kita menyediakan kotak saran atau mungkin tanggapan kepuasan, apa namanya ya, kotak kepuasan masyarakat, apa istilahnya, saran ya, kepuasan masyarakat. Pokoknya di situ ada gambar-gambarnya, kadang-kadang dihias-hias gitu dengan roman gitu ya, dengan gambar-gambar yang lucu-lucu gitu. Kalau Anda puas masukkan ke sebelah sini, nggak puas ini gitu. Kadang-kadang kotak di damel anggar we atau 1 tahun teh kosong kene. Jadi tanda tanya, apakah pelayanan kita sudah bagus, apakah pelayan kita nggak bagus, atau mungkin kadang bagus kadang nggak bagus karena kosong kotaknya. Maka semangat berorientasi pelayanan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW nggak pernah pandang bulu. Ya teh nusumping teh lungsur tina mobil, wah disambut, mangga bapak, mangga ibu, wah dedepean, subhanallah, manis sesepan. Giliran lungsur tina ojek jadi laladok pakai anak-anak, udah cuek we bisi nubara main gitu. Kan pernah ada satu cerita bahkan masuk di medsos gitu. Ada orang sepuh gitu kan, orang tua datang ke satu dealer gitu kan, jadi palire bahkan disusulan diusir gitu. Tahun kadieu nukia malain bagian ente, ternyata jemane dibayar kurang gitu kan, bahasa kasarnya kira-kira begitu. Menganggap orang lain itu lebih hina dari dia, padahal dia orang kaya. Makanya Allah itu sudah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, bahwa turunan Nabi Adam ini sudah mulia. Maka muliakan tamu kita. Maka di kata kunci dari orientasi pelayanan ada beberapa kata kunci. Salah satu kata kunci yang paling atas adalah bagaimana kita bisa melayani yang terbaik. Responsif. Sebelum kata kedua adalah kualitas, yang ketiga adalah ada nilai tambah atau kepuasan. Jadi setelah responsif, kemudian kualitas, baru kepuasan. Nggak mungkin ada namanya kepuasan orang balik lagi datang ke kantor perpustakaan atau ke dinas perpustakaan kalau orang perpustakaannya nggak responsif. Ada orang yang datang belakatut hasil gitu, bau gitunya, tersenyum aja, kadang-kadang langsung kabur gitu, lupa. Makanya kata kunci yang pertama bagaimana kita disebut orang yang berorientasi pelayanan adalah kita responsif. Sambut dulu mereka, nggak usah bicara saya itu bagiannya middle office, bagian di tengah, bukan front office. Kebetulan front office yang nggak ada, kita lagi keluar lagi ke depan, terima aja dulu. Selamat pagi, kayak di bank dengan gitunya. Selamat pagi siapapun itu. Ya mah pengalaman pribados gitu, di mana wae. Di Cikoneng, kantor 4 tahun setengah di kecamatan, nggak pernah pandang bulu. Mau dari desa, mau dari dusun, mau dari masyarakat, dari siapapun datang ya saya sapa, saya terima. Jadi kadang-kadang datang ke kecamatan Cikoneng itu balik kacuy, padahal nggak ada hubungan dengan urusan saya, dengan tupoksi saya gitu. Terima aja dulu. Jadi kalau ada dampak positif setelah itu, jangan menyalahkan orang lain. Jangan mati darah tanah kacuy wae geuning teu ka abi, padahal itu tupoksi api can gitu. Mere rokok lagi kacuy wae can teu ka abi gitu. Hilangkan misalnya, nggak ada yang ngasih apa-apa, tapi paling tidak setelah itu orang merasa ada yang namanya pelayanan kita berkualitas. Hebat di ditu mah, cananon ogenan disambut dengan baik, disapa, ditaros gitu ya, bahkan menggacalik disuguhan cai. Luar biasa. Gaya China minimal kita sapa dulu, kita sambut dulu dengan senyuman, dengan kata-kata yang manis, insya Allah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, nah kan gitu. Itu berorientasi pelayanan. Gak usah duduk beri saya middle office, saya back office, saya paling belakang nih. Meja saya paling belakang, nggak mungkin saya harus nyambut tamu. Ya kalau kebetulan kita ke depan, atau mungkin sudah kita di tengah, baru kita mau keluar, mau ke
toilet atau kemana, ada tamu datang. Kan kadang-kadang sampai-sampai di satu dinas gitu kan, bukan di sini gitu. Sampai-sampai ada pengajuan ke BKPSDM, tolong dibina para penerima-penerima tamu, front office, satpam dan sebagainya ya di unit kerja itu, supaya mereka ngerti kepada tupoksinya bagaimana cara melayani masyarakat, bagaimana cara menghadapi konsumen, sehingga anggap saja konsumen gitu ya, sehingga mereka datang lagi. Jadi awalnya kenapa timbul atau muncul yang namanya kepuasan pada saat kita di awal sudah memberikan pelayanan terbaik, minimal disapa dulu. Tapi saya yakin kalau di dinas perpustakaan, di depannya nyaman, di tengah nyaman, masuk ke sini nyes adem aja, subhanallah. Sekarang tibra menapi di dia. Temaca buku nggak goler gitu. Allah subhanallah. Jadi belajar dari baginda Rasulullah SAW bagaimana core value ASN berakhlak itu, karena semangatnya Pak Presiden. Saya bukan dalam rangka dukung-dukung, karena PNS harus netral. Sesuatu yang baik harus kita ikuti. Pak Presiden bilang pokoknya bukan hanya PNS, bukan hanya aparatur, termasuk TNI, Polri, bahkan seluruh lapisan masyarakat punya semangat yang sama untuk menerapkan nilai-nilai ini, core value ini. Kan luar biasa. Keren lah semuanya. Yang kedua adalah akuntabel. Kalau bahasa saya sederhananya, kita sudah merencanakan, kita melaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya, apa yang dilaksanakan, kapan dilaksanakannya, melaksanakannya. Nah itu bentuk akuntabilitas kita. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya. Hanya fenomena saat ini, beberapa aparatur, bukan di dinas perpustakaan, di tempat lain, kadang-kadang kalau ditanya sudah nyiapin kegiatan apa? Apa tiba lagi kia Pak kewe. Pada saat ada perubahan seperti saat ini yang harus smart ASN, yang harus digitalisasi, orang agak rapat, pada bingung. Sementara seperti saya ini sebagai WI, waktu kita uji kompetensi, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan tupoksi kamu lakukan sendiri. Mau buka laptop, masang laptop, nyambungkan dengan infocus, pokoknya segala macam pembuatan materi harus sendiri, sampai bawa tas dari tempat kita turun, mau masuk ke ruangan sampai ke kelas, seperti BKPSDM kan lantai 3 kelasnya, bawa sendiri, nggak usah minta sama peserta, nggak usah minta sama panitia, segala macam dilakukan sendiri. Ya suka tidak suka, mau tidak mau kita belajar lagi. Bagaimana bikin PPT yang menarik, bagaimana bikin video, bagaimana ngedit file dan sebagainya. Tuntutannya kira-kira seperti itu. Nah, kenwela abdi mah cenah gitu. Tos kieu ayana. Enggak ada motivasi. Nah, akuntabilitas itu bagaimana kita memberikan layanan terbaik, dan itu akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana tadi Pak Kadis bilang. Jadi apapun di level manapun kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Enggak hanya kepala dinas, enggak hanya sekretaris, kabid dan sebagainya, bahkan kepala rumah tangga pun, bahkan kita pribadi pun dimintai pertanggungjawaban. Kamu acuy ngapain aja selama hidup kamu? Pribadi kita sendiri, nggak ngurusin yang lain. Ditanya, diminta pertanggungjawaban. Allahu Akbar. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat terpercaya. Makanya konglomerat manapun, saudagar manapun pengen produknya itu didagangkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena saking akuntabelnya, karena saking hebat pertanggungjawabannya. Nah, kalau PNS kayak gitu keren-keren, ASN seperti itu keren-keren, mau dimanapun nggak sulit, ya kan saking sulitnya jadi sulit gitu ya, itu nggak sulit dimanapun. Mau ditempatkan di sini oke, di sini oke, dimanapun oke, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang ketiga adalah kompeten. Pada tahun berapa ya waktu itu Pak Sopur sekdanya?
Saya diminta sama Pak Kabak, pokoknya seluruh staf buat rancangan kegiatan. Pada bingung, kegiatan namanya. Saya udah bikin berapa lembar gitu. Saya setorin, yang lain nggak setor, saya setor. Cuy loba-loba teuing cenah kegiatan teh cenah. Nu ka 40 nu ka 50 ka abdi dasongkeun kegiatan. Terus kumaha cara ya namanya juga konsep, silahkan saja terserah Pak Kabak. Alhamdulillah 3 kegiatan diterima dan kita laksanakan dari 40 rencana. 3 kegiatan di ACC masuk RKA sampai DPA. Alhamdulillah dilaksanakan. Dan itu seringkali alasannya Pak Abi mah tara biasa bikin kegiatan. Pak Abi nah inilah dituntut kompetensi. Kompetensi itu dalam core value paling tidak kita mau belajar. Belajar bagaimana nyusun yang namanya rencana kegiatan. Kan udah lihat nih tiap hari. Ya susunan buku teh kieu wae, rat teh kieu wae posisina, asana jenuh mun kieu wae. Kan belajar dari pengalaman. Oh mungkin yang sekarang yang tadinya oranye, kuning di depan, besok mah biru yang di depan, besok mah merah yang di depan. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman, bukan karena kebiasaan. Tiba lagi kieu wae. Belajar lagi dari pengalaman. Nah kalau misalnya kita bingung, sekarang di BKPSDM ada yang namanya kegiatan magang. Mudah-mudahan dari hal seperti itu kita belajar dari orang lain, kita belajar dengan diri sendiri, dan kalau kita sudah mampu sampaikan kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan learning agility, orang yang gila belajar. Kapanpun, dimanapun terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sekarang kita duduk di sini bukan dalam rangka apa-apa, tapi kita saling berbagi. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud mengajari, tapi bagaimana kita saling berintrospeksi diri karena tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terus penasaran batur bisa urang henteu, batur mampu urang henteu, padahal waktuna sami. Tantangan-tantangan seperti itu, motivasi-motivasi itu harus terus tertanam pada diri kita supaya kita siap di tahun 45 world class government luar biasa. Pengennya Indonesia ini berkelas dunia, pemerintahannya berkelas dunia. Tahun 2024 pengen world class governance, tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Udah bagaimana berkelas dunia? Ya kitanya masih image-nya begitu, tiba lagi kecil. Lah perpustakaan, lah kearsipan. Jadi nggak merangsang gitu ya. Saya pernah usul. Salah seorang auditor pernah ngomong begini, cuy masih banyak orang-orang yang punya motivasi, masih banyak orang-orang yang jujur. Terus kumaha? Ya bingung tuh. Sok akan direkomendasikan, eta jalmi-jalmi nu akan punya motivasi, punya akuntabilitas, kumpulkan dalam satu dinas, kalau perlu disimpan perpustakaan. Waktu itu masih kantor. Anggap saja perpustakaan pembuangan dulu gitu ya, pindahkan ke perpustakaan, bagus nggak? Jadi pilot project, ternyata nggak jadi, kabur manten jalmina. Ngalih jatuh pejabat di Kabupaten Nusanes. Saya bilang kalau misalnya ada saja pilot project seperti itu, kemudian dinas perpustakaan jadi pilot project, wih keren. Dengan SDM yang sekian, dengan anggaran yang sekian, ternyata bisa menunjukkan kinerja yang istimewa. Wah orang lain pada pemboro-boro yang ke perpustakaan, yakin. Dan saya siap kalau bisa, cuy, saya pindah terus. Siap, kenapa nggak siap? ASN sekarang, CPNS sekarang, itu 10 tahun. Kalau dulu 5 tahun nggak boleh pindah, sekarang 10 tahun nggak boleh pindah. Siap. Nah, ente ngomong doang, enggak beneran. Cuma kalau disuruh jadi pejabat struktural, mohon maaf. Sementara saya belum siap. Ya apa, Kadis? Aina tos madia kena 10 tahun gitu. Mending madia ya Pak. Sami-sami tesolan lagi kena 10 tahun pensiunnya gitu kan. Alhamdulillah. Itu aja. Makanya mudah-mudahan setelah kita ketemu ada semangat baru. Muludan ieu teh, ya muludan ayeuna teh bagaimana semangat baginda Rasulullah SAW mencerdaskan umat, tapi diawali dari dirinya sendiri. Dan Rasulullah selalu diberi pembelajaran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, ini sampaikan kepada umatku. Ya Muhammad, ini harus sampaikan kepada belajari umat. Terus begitu. Nabi Muhammad SAW aja belajar, masa kita nggak mau belajar? Terus
Dan kalau kita sudah mampu, kalau kita sudah tahu, sampaikan kepada yang lain. Jangan pernah sembunyikan kemampuan kita, jangan pernah sembunyikan ilmu kita, karena semakin kita berikan kepada yang lain, maka semakin menjadi amal jariah buat kita. Bahkan mungkin turun-temurun yang nanti nggak pernah putus ganjarannya, pahalanya untuk kita walaupun kita sudah tidak ada. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, makanya di berakhlak itu ada yang namanya adaptif. Bagaimana kita mau beradaptasi, dan kuncinya adalah motivasi untuk melakukan perubahan. Ulah aya deui bahasa ti baheula ge kieu, sabab upami sami wae saur kanjeng Nabi itu orang yang merugi. Hari ini sama dengan kemarin itu rugi, apalagi hari ini lebih jelek dari kemarin itu celaka. Makanya semangatnya hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Saya kalau nggak ada tugas sesuai tupoksi, ada di kantor dari pagi sampai sore. Enak jadi WI mah, cicing wae teh pegawaian. Sok atuh ngarali jadi WI selama ini. TPP sama gede gitu kan. Kurang apa lagi muncul ya. Jadi WI mah TPP lagi ageung, alhamdulillah. Maunya sirik batur gitu kan, ya bisa saya cara gitu. Iya, saya bilang pindah aja jadi WI. Kenapa saya diam dari pagi sampai sore? Karena jam kerja saya sama dari pagi sampai sore, meskipun saya nggak ada tupoksi misalnya. Kan tupoksi saya di Jati, pendidikan, pengajaran dan pelatihan. Kalau nggak ada kegiatan itu, ya udah saya duduk aja di kantor. Tapi apa yang saya lakukan? Saya cari informasi. Ada update apa nih sekarang? Aturan apa tentang kepegawaian? Aturan apa tentang pembelajaran? Terus saya cari dan saya cari. Manfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Karena kita harus mau beradaptasi, lakukan perubahan. Mungkin kemarin saya menyampaikan seperti kurang bagus. Mungkin hari ini kurang bagus. Kita coba perbaiki lagi. Makanya setiap kali saya habis menyampaikan sesuatu, saya berikan form evaluasi. Meskipun online, meskipun virtual, saya sampaikan form evaluasinya. Teman-teman mau izin, silakan isi form evaluasi. Isi form evaluasinya supaya mungkin metode ini kurang bagus, cara ini kurang tepat dan sebagainya. Ya namanya virtual Zoom kan gitu kan, membosankan. Kadang-kadang dari pagi sampai sore itu terus ya. Angkatan ini gelombang ini, angkatan ini gelombang terus dari pagi sampai sore. Panas dingin. Cangkel oke soca kadang-kadang cirembai gitu. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi kita harus beradaptasi, suka tidak suka harus siap. Makanya kita istirahat, manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan momentum peringatan Maulid Nabi kali ini kita siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saat ini dinas perpustakaan sudah keren, luar biasa, saya salut. Kalau jempol saya lebih dari 4, saya berikan lebih dari 4 jempolnya. Betul Bu Sri. Kampung Kerabdikan dia subhanallah, ayo Pak Kadis, wah luar biasa Pak Sekdes. Dinas perpustakaan nambean ya bila petik hadiah subhanallah. Waktu saya tekian ini pemerintah Pak acan kieu ya. Ya, keren aya nama subhanallah. Ini kan sesuatu perubahan yang lebih baik. Nah, ke depan harus bikin lagi. Pak Kadisnya mungkin pensiun, Pak Sekdisnya mungkin pensiun, tapi kan kita yang masih muda-muda masih punya waktu, kata Bu Sri, abi geus habis sekedap deui ini usaha dapur Bu Sri gitu nya. Harus siap-siap. Regenerasinya harus jalan. Dan harus terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang baik gitu. Jadi gak jumut gitu. Dan yang terakhir, ada harmonis, ada kolaboratif. Kuncinya apa? Saling menghargai, saling menghormati, dan siap bekerja sama. Hari ini kita melakukan perubahan, dilakukan oleh diri kita sendiri, mungkin bisa. Tapi kalau dilakukan sama-sama, pertama waktunya mungkin lebih singkat, yang kedua biayanya mungkin lebih sederhana. Kata siapa cuy? Iya. Kalau dilakukan sendiri 1 minggu, dilakukan bareng-bareng 2 hari, mungkin buat ramnya cuma 2 hari. Kalau dilakukan sendiri 1 minggu, kan capek. Lebih banyak waktunya, lebih banyak biayanya. Kalau dilakukan bareng-bareng, insya Allah. Meskipun kita juga harus menghargai perbedaan. Makanya sampai hari ini saya nggak pernah ngikut touring, karena kebetulan touringnya seringkali dilaksanakan jam kerja. Mohon maaf saya bilang, ya bukan nggak mau ngikut, bukan nggak berarti nggak harmonis, tapi mohon maaf karena touringnya jam kerja, jadi saya nggak ngikut saya bilang. Ya kan waktu di Cikoneng gitu, hampir setiap bulan itu dengan perangkat desa tuh berangkat touring.
Saya bilang mohon maaf aja, ya berangkatnya kan habis Jumatan cuy. Iya kan ada 3-4 jam kita, ya jam kerja, udah mangga aja lah, silakan. Meskipun perbedaan-perbedaan itu harus kita terima, mungkin juga yang alami terutama yang kudrati, laki-laki perempuan gitu kan. Yang perempuan misalnya ada bolonan gitu ya. Apa bolonan tuh sering? Pamengan ya gitu ya, head gitu. Kan kadang-kadang sumilangen gitu kan, mungkin nggak kurang bagus kinerjanya karena sedang merasa sakit nyeri gitu. Kita maklum karena itu kudrati. Tapi pada saat kita yang tidak ada halangan apapun ya terus bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan dan demi perbaikan unit kerja kita ini. Dinas Perpustakaan ini harus lebih baik masa depan, harus bisa memberikan warna baru sehingga orang tidak menganggap bahwa Dinas Perpustakaan ini adalah pembuangan, Dinas Perpustakaan ini yang nggak menarik dinasnya dan sebagainya. Kalau menurut saya justru dari sini akan lahir pemikir-pemikir, akan lahir cendekiawan-cendekiawan yang betul-betul sangat memiliki kompetensi. Mau ngomongin apa? Di sini bukunya ada semua. Ngomongin pertanian bukunya ada. Ya kalau misalnya bingung ya kita magang aja ke Dinas Pertanian. Masih cara tandur lu bener teh. Punten sekarang itu lagi rame kesulitan tenaga kerja. Badai panen, nu gadus heran teh bingung, taya nu ngarambet. Jangan-jangan nanti nu panen teh orang Vietnam. Ya, nu gacong teh orang Kamboja. Karena kita sudah perdagangan bebas. Kalau saya sampaikan seperti itu, kalau misalnya ngikut sama Dinas Tenaga Kerja atau apa, saya bilangin begitu. Badai ya teh. Ayeuna mah di tahun 2015 sudah perdagangan bebas, suka tidak suka orang luar negeri masuk sini bebas. Kita ke sana juga bebas. Kemudian mereka mau macul, mau ngarambet, mau ngurusin sawah. Nah kitanya kan cuma nongkrong aja. Jadi kita jadi penonton di negeri sendiri. Nah untuk bilang ditarik, mau seperti itu. Nah makanya kita harus mau berkolaborasi, kita mau beradaptasi dan tentu saja dilandasi dengan harmonisasi dan yang paling mendasar sekali adalah loyalitas. Loyalitas adalah bagaimana kita cinta kepada institusi, kita sayang kepada institusi sehingga nama baik pimpinan, nama baik institusi, nama baik pribadi itu terjaga. Dan nanti ke depannya apabila institusi ini punya nilai baik, punya nama baik, insya Allah orang bakal tertarik dan nanti akan menjadi incaran siapapun yang ingin memperjuangkan idealisme, ingin memperjuangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan membantu membangkitkan ekonomi masyarakat, membangkitkan semangat masyarakat, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang paripurna, pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, dan pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa? Kuncinya dari hati. Kalau datang ke kantornya cuma fingerprint, kemudian duduk manis, kemudian nunggu perintah, yang nggak nyaman. Jadi gimana? Pokoknya abdi mah ngantosan perintah, teh perintahnya atos. Kalau seperti itu kita yang capek. Hadirkan inisiatif, berangkat dari rumah bismillah, sampai ke kantor bismillah, pulang alhamdulillah, semuanya jadi ibadah, nggak capek. Terus waktunya dimanfaatkan. Nggak ada kegiatan perintah atasan, nggak ada kegiatan rutin. Paling tidak manfaatkan kesempatan untuk baca buku, baca referensi. Mau berapa buku yang kita habiskan satu hari? Enak. Tinggal melangkah berapa langkah udah bisa ketemu dengan referensinya. Luar biasa. Kalau dekat mungkin saya akan sering nongkrong di sini. Ya, di BKPSDM belum ada perpustakaan, katanya rencananya mau ada di lantai 3. Mudah-mudahan aja ke depan ada. Jadi nanti buka, kayaknya bisa ya Pak Kadis ya, kita buka pojok-pojok baca gitu ya di SKPD gitu ya Pak ya. Insya Allah malah gitu di support lah dari Dinas Perpustakaan supaya teman-teman paling tidak yang alasannya kita lagi santai nih, kita nggak ada kegiatan nih, paling tidak ramaikan perpustakaan, baca-baca gitu ya. Sekarang HP-nya aja lebih banyak ngabandungan sampo gitu ya gitu. Capek kita di Bandungan Ukarar itu akhirnya Bandungan Teddy ya gitu ya. Aduh subhanallah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, peringatan Maulid Nabi hari ini
harus dijadikan tonggak sejarah bagi kita, bahwa kita adalah manusia-manusia pengisi zaman ini. Zaman ini sejarahnya akan diukir oleh kita. Nanti 20-30 tahun yang akan datang, orang itu akan bilang bahwa lama ya acuy di BKD acuy mah kia. Apapun itu, mudah-mudahan yang diceritakan adalah sesuatu yang baik. Bahwa lama dinas perpustakaan Pak Kadisna si A si B si C baru berapa tahunnya jadi dinas siapa ya? 2017 5 tahun ya. Itu kan alhamdulillah gitu, naik kelas gitu. Ya. Makanya paling tidak semangatnya harus terus terjaga, dan itu berangkat dari hati. Fa idza sholaha sholaha kullu amali wa idza fasada fasada kullu amali. Kalau hatinya kotor, maka yang dihasilkan kerjanya pun, kinerjanya pun gak baik, gak berkualitas. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya lurus, hatinya baik, insya Allah hasil kerja, kinerjanya insya Allah akan memuaskan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Hanya bedanya Nabi adalah orang terpilih. Itu saja. Nah, kita pilihan bukan, kita juga pilihan. Karena saking terpilihnya manusia ini, maka kita itu dijadikan satu sosok yang diberikan amanah sebagai khalifah. Luar biasa. Boro-boro jadi pemimpin, jadi pupuhu, kata Pak Kadis mah pupuhu, cina gitunya. Boro-boro jadi pupuhu orang lain, jadi pupuhu instansi, jadi pupuhu diri sendiri saja, pemimpin diri sendiri aja masih sulai. Terkadang bangun semaunya, berangkat semaunya, di kantor semaunya, ngapain aja semaunya gitu. Nggak berpikir bahwa kita ini sudah melekat. Eta teh ASN di dinas anu bakal melekat. Maaf, sekarang ini lagi tren loh. Jadi setiap kali kejadian-kejadian kasus-kasus yang menimpa aparatur mesti langsung booming, mesti langsung viral. Ada PNS ngamar di satu hotel viral. Ya bukan hanya Lesti sama Bilar aja, Leslar gitu ya. Subhanallah. PNS dagang sabu-sabu, PNS dagang kieu. Jadi langsung viral. Nu terakhir kamari kajian tenang gitunya Ciamis nu booming teh. Naik video teh. Naudzubillah min dzalik kan gitu. Ya boleh lah kita pengen viral, tapi nggak yang seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih pegawai dinas perpustakaan bisa hafal 10 buku aja. Wah keren itu, hafal 10 buku, wah langsung ada lomba. Ayo hafalan baca buku gitu. Nah keren itu dilombakan insya Allah. Ya gitu, luar biasa. Kan hafalan Al-Quran ada, hafalan hadis ada, ya hafalan buku lah nggak apa-apa. Disebarkan ke dinas-dinas ke SPD yang lain. Hafalan satu buku, misalnya karangan siapa, sok dihafalkan. Nanti kalau ditanya sama pengujinya, Bu, halaman ini isinya tentang apa? Coba ceritakan di halaman berapa tentang ini. Wah keren banget itu, subhanallah. Mudah-mudahan momentum ini menjadi penyemangat untuk kita semua, pencerahan untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosanya 2 kali lipat, celakanya 2 kali lipat bagi saya yang menyampaikan dibandingkan Bapak Ibu yang mendengarkan. Jadi berat rasanya saya menyampaikan sesuatu, tapi ini adalah amal yang saya laksanakan. Oleh karena itu saya mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu semua serta teman-teman, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ini untuk besok, dan hari ini lebih baik dari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Contoh baginda Rasulullah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan sampai hari ini masih sebagai orang nomor 1 terbaik di dunia, sebagai teladan di dunia. Subhanallah. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah jadi mengukir sejarah. Kalau ada yang berat, nggak usah dipaksakan. Lakukan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang menurut kita mampu. Itu saja. Awali dengan sesuatu yang menurut kita mampu, menurut kita ringan. Insya Allah diniati dengan hati yang ikhlas, itu semua menjadi bagian ibadah kita di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita mandi lagi. Ya, mandi aja terus ya Bu Jiyun ya.
burung cendrawasih, burung irian, mobil balap di lintasan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Saiful Bahari MSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menjadikan momentum ini untuk mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara penutup yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nirwan. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan li'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nirwan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa kifarahat majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menit, cek aja.